Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini dari kelompok 4. Kami akan memaparkan final project kami. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mei. Mei ulang, Mei. Mei fokus, Mei. Aku ngomong, Mei. Mei. Sorry guys, lupa ya Ulang, Allah. Ayo, ayo. ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan memaparkan final project kami. Next slide. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zain Muhammad Zaber Azaidi dengan NPM terakhir 008, lalu ada Vita Fitri Amanda, NPM terakhir 126, lalu ada Mila Nuriani Rafika, NPM terakhir 295. Lanjut. Di sini juga ada petunjuk final project di mana pembentukan kelompok itu sesuai dengan kelompok yang dibentuk pada saat praktikum dan juga untuk pemrograman basis datanya sesuai dengan studi kasus yang dipilih dan dari urutannya IRD, LRS, CBM, PDM, DDL, dan juga DML. Lanjut. Di sini juga ada struk nota belanja yang asli dari GMS Store Pasuruan yang kami jadikan bahan dasar objek utama kami. Dari selembar struk ini kami kumpulkan data teksnya seperti nama kasir, nama barang, harga, sampai total bayar. Lanjut. Nah, di sini juga ada alasan kami memilih tema GMS Store. Seperti yang tertera di slide, kami memilih toko retail atau toko kelontong seperti GMS Store ini karena rata-rata masih mengandalkan struk kertas fisik atau pencatatan manual dalam operasional hariannya. Padahal kertas fisik itu memiliki resiko yang tinggi, yaitu seperti gampang hilang, sobek, ataupun tulisannya memudar dalam jangka panjang. Makanya lewat proyek ini, kami ingin mensimulasikan bagaimana data fisik dari usaha nyata itu bisa diubah menjadi penyimpanan digital yang terpusat dan juga aman dan rapi. Lanjut. Nah, sebelum ini kan ada IRD nih. Kenapa sih kita harus buat IRD sama LRS dulu? Jadi alasannya tuh karena komputer tuh nggak bisa tahu kondisi nyatanya di kehidupan atau di lapangan, ataupun cara kerja aslinya si toko ini. Nah, lewat IRD atau LRS ini, kita tuh bikin sketsa atau blueprint, jadi gambar kasarannya. Lewat rancangan ini, jadi nanti kita bisa tahu tabel apa aja yang harus dibuat, isi kolomnya apa, gimana hubungan antar tabelnya, jadi biar nggak ada data yang double ataupun error nantinya. Nah, di sini kita bakal memperhatikan detail dari IRD-nya, yaitu IRD itu kan singkatan dari Entity Relationship Diagram. Dengan notasi chain yang kami buat di Draw.io, di sini kita menjadi membaginya membagi komponen struknya menjadi 5 kotak entitas utama beserta juga atributnya. Yang pertama itu ada toko. Di sini entitasnya itu punya kunci utamanya, namanya ada ID toko, data pendukung itu nama toko, alamat, dan juga nomor telepon. Lalu kedua tuh entitas kasir ini punya kunci utamanya ID kasir dan juga nama kasir. Di sini juga ada hubungannya mereka antara toko dan kasir itu memiliki dengan relasinya one to many. Karena kenyataannya satu toko itu bisa punya banyak kasir, tapi satu kasir itu kerja di satu toko. Lalu lanjut ada juga nota. Di sini nota tuh punya kunci utamanya ID nota dengan atribut lengkapnya itu ada tanggal, total harga, bayar kembali, dan juga metode pembayaran. Di sini ada hubungan kasir dengan nota adalah mencatat dengan relasinya satu di N. Artinya satu kasir itu bisa melayani banyak nota. Lalu lanjut ada juga eh, detail nota di bagian paling bawah ini ya. Karena hubungannya nota ke detail nota itu many to many, jadi bisa berisi banyak produk dan satu produk itu bisa dibeli di banyak nota. Relasinya ini dipecah menjadi entitas baru namanya detail nota. Ini isinya tuh menampung ID detail, lalu ada QTY, harga satuan, dan subtotal. Nah, hubungan nota sama detail nota ini itu terdapat pada terdapat pada detail nota. Lalu ada produk, di situ produk tuh punya ID produk serta atribut, nama produk, harga, dan juga satuan hubungan toko ke produk itu, dia mempunyai relasi itu 1 ke M atau mempunyai stok one to many. Lalu lanjut ke LRS. Nah,
Di sini LRS itu logical record structure, di mana bentuknya itu udah berupa tabel-tabel kotak yang memperlihatkan perpindahan kunci dari primary key menjadi foreign key. Pertama itu bisa kita lihat di kasir, kasir dan tabel toko. Di kasir itu ada di sini di kasir tuh ada ID kasir, dan juga di toko itu ada ID toko. Di situ sama-sama punya PK atau primary key, dan mereka berdiri sendiri di tabel mereka masing-masing. Lalu kedua tuh di nota. Tabel nota itu menerima relasi dari kasir. Maka ID kasir itu otomatis turun ke bawah menjadi ID kasir FK. Lalu di dalam tabel nota itu tetap ID notanya itu PK. Lalu ada tabel transaksi detail nota. Nah, ini tuh tabel jembatan yang bakal narik dua kunci tamu sekaligus, yaitu ada ID nota yang FK dari tabel nota, lalu ada ID produk FK dari tabel produk. Ini tuh biar sistem tahu mana barang yang dibeli itu milik nomor nota yang mana. Lalu tuh di bagian kanan atas tuh ada tabel mempunyai stok. Di sini tuh ada ID Toka PKFK dan ID produk PKFK ini jadi kunci gabungan untuk melacak data sisa stok barang di toko. Baik, lanjut. Di sini bakal dijelaskan oleh selanjutnya untuk bagian CDM PDM. Baik, pada slide ini ditampilkan CDM atau Conceptual Data Model dari JMeStore. CDM digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data dan hubungan antar entitas secara konseptual sebelum database dibuat. Pada sistem ini terdapat 5 entitas utama, yaitu kasir, toko, nota, detail nota, dan produk. Entitas kasir digunakan untuk menyimpan data kasir yang bertugas melakukan transaksi. Entitas entitas toko digunakan untuk menyimpan informasi toko seperti nama toko, alamat, dan nomor telepon. Kemudian terdapat entitas nota yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi penjualan. Setiap transaksi yang terjadi akan tercatat ke dalam nota. Selanjutnya terdapat entitas detail nota yang digunakan untuk menyimpan rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi, seperti jumlah barang dan harga. Terakhir, terdapat entitas produk yang menyimpan informasi barang yang dijual oleh toko. Hubungan yang terbentuk pada CDM ini yaitu kasir mencatat nota, nota berisi detail nota berkaitan dengan produk, serta toko mempunyai stok produk. Selain itu, terdapat hubungan antara kasir dan toko yang menunjukkan kasir bekerja atau memiliki keterkaitan dengan toko tertentu. CDM ini masih bersifat konseptual sehingga belum menampilkan primary key, foreign key, maupun tipe data. Selanjutnya adalah PDM atau Physical Data Model. PDM merupakan pengembangan dari CDM yang sudah menampilkan implementasi database secara lebih detail. Pada tabel kasir, terdapat atribut ID kasir sebagai primary key dan nama kasir. Pada tabel toko terdapat ID toko sebagai primary key serta atribut nama toko, alamat, dan nomor telepon. Hubungan antara kasir dan toko direalisasikan menggunakan tabel memiliki yang berisi ID toko dan ID kasir sebagai foreign key sekaligus primary key komposit. Kemudian terdapat tabel nota yang menyimpan data transaksi terdiri dari ID nota sebagai primary key, ID kasir sebagai foreign key, tanggal transaksi, total harga, jumlah pembayaran, dan kembalian. Selanjutnya tak ada tabel detail nota digunakan untuk menyimpan rincian barang yang dibeli pada setiap transaksi. Tabel ini memiliki atribut ID detail sebagai primary key, ID nota, dan ID produk sebagai foreign key, serta KPI, harga satuan, dan subtotal. Selanjutnya terdapat tabel produk yang menyimpan informasi produk berupa ID produk, nama produk, harga, dan satuan.
Untuk mengelola stok produk pada setiap toko digunakan tabel mempunyai stok. Tabel ini berisi ID toko, ID produk, dan jumlah stok yang tersedia. Tabel tersebut berfungsi sebagai tabel penghubung antara toko dan produk sekaligus menyimpan informasi stok barang. Dengan adanya PDM ini, struktur database menjadi lebih jelas karena sudah menampilkan atribut tipe data, primary key, dan foreign key yang diperlukan dalam implementasi sistem. Berdasarkan CDM dan PDM yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa rancangan database GMS Store sudah mampu menggambarkan proses pengelolaan data kasir, toko, produk, stok, dan transaksi penjualan secara terstruktur. Rancangan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan database dan pengembangan sistem penjualan GMS Store. Selanjutnya, um, yaitu ada DDL, Data Definition Language. Secara arti merupakan sebuah bahasa SQL yang digunakan untuk mendefinisikan suatu data. Fungsi pada DDL yaitu ada create, alter, rename, drop, sama truncat. Selanjutnya di sini ada create. Uh, jadi pada bagian create kami membuat tabel-tabel yang dibutuhkan dalam database GMS Store menggunakan perintah SQL create table. Sebelum eksekusi, database masih kosong dan belum memiliki tabel. Kemudian dilakukan pembuatan beberapa tabel, yaitu tabel toko, kasir, produk, nota, dan detail nota, beserta atribut yang diperlukan pada masing-masing tabel. Setelah perintah SQL dijalankan, sistem berhasil membuat seluruh tabel telah dirancang. Hal ini dapat dilihat pada tampilan PHP-MyAdmin yang menunjukkan bahwa tabel-tabel tersebut sudah muncul pada database GMS Store. Dengan perintah create ini, struktur dasar database berhasil dibentuk sehingga siap digunakan untuk menyimpan data transaksi dan data produk. Baik, selanjutnya di sini ada alter. Uh, Pada bagian alter, kami melakukan perubahan terhadap struktur tabel produk. Sebelum eksekusi, tabel produk memiliki atribut ID produk, nama produk, uh, harga, dan satuan. Kemudian dilakukan beberapa perintah alter table. Pertama, menambahkan atribut stok. Kedua, mengubah nama atribut nama produk menjadi nama barang. Dan ketiga, menghapus kembali atribut stok. Setelah seluruh perintah dijalankan, hasil akhirnya menunjukkan bahwa atribut nama produk telah berhasil diubah menjadi nama barang. Sedangkan atribut stok sudah tidak ada karena telah dihapus kembali. Dari proses ini dapat dilihat bahwa perintah alter digunakan untuk memodifikasi terus struktur tabel yang sudah dibuat tanpa harus menghapus tabel tersebut. Oke, rename. Sebenarnya rename sama alter agak-agak mirip untuk penggunaannya ya. Bisa digunakan untuk mengganti nama tabel. Nah, fungsi rename ini eh, untuk mengubah nama tabel tanpa mengubah isi data di dalamnya. Sama kayak alter tadi. Nah, ini sebelum dieksekusi, kita akan ubah dari produk ini menjadi produk baru. Nah, sebelum sebentar slide yang tadi. Nah, perintah SQL-nya seperti ini, rename tabel produk menjadi produk underscore baru. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Jadinya produk baru. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke, drop. Fungsi drop adalah untuk menghapus tabel beserta seluruh struktur dan data di dalamnya secara permanen. Jadi kayak kita ngehapus semua data-data di tabel-tabel tersebut. Nah, untuk perintah SQL-nya seperti ini. Drop tabel mana yang ingin dihapus. Contoh kita pakai tabel produk dan kasir. Lanjut.
Nah, ini setelah dihapus, nanti tabel-tabelnya akan hilang satu-satu. Di sini hanya tersisa detail nota dan toko saja. Lanjut, Truncat. Print Truncat digunakan untuk menghapus seluruh isi data pada sebuah tabel, tetapi struktur tabelnya tetap dipertahankan. Jadi beda dengan yang drop tadi kan untuk menghapus semua, tapi ini Truncat ini eh, strukturnya masih ada. Nah, belum slide yang tadi perintah SQL-nya seperti ini. Truncat tabel, nah pilih tabel mana yang ingin di truncat. Kita pakai tabel kasir. Di sini ada ID kasir, ID toko, nama kasir, dan isinya ada K001, T001, dan nama kasir ada Andi. Slide berikutnya. Nah, ini setelah dijalankan. Strukturnya tetap masih ada, ID kasir, ID toko, nama kasir masih ada, tetapi isi di dalamnya sudah hilang semuanya. Lanjut, ada DML, Data Manipulation Language. Ini adalah bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data pada sebuah database. Nah, fungsi pada DML ada select, insert, update, dan delete. Oke, lanjut. Nah, select. Perintah select termasuk dalam DML. Select sendiri adalah untuk menampilkan atau mengambil data dari database. Kayak select from product, nanti yang keluar akan seperti ini. Tabel produk aja. Oke, lanjut. Dia. Nah, di sini ada insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Jadi ini kan hanya ada tabel aja, tapi datanya kan belum ada. Nah, kita pakaikan perintah SQL seperti ini. Insert into product, value-nya berapa. Nanti kita masukkan ID, nama barang, harga, dan satuan. Lanjut. Nah, ini contoh yang sudah di-insert tadi. Jadi masuk ke dalam data sini. Terus ada apa lagi? Nah, ada update. Update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel tersebut. Kayak di sini ada data harga, kita akan update atau kita akan ganti. Dari harga yang sebelumnya 3.000, kita set harga menjadi 4.000. Lanjut. Nah, ini hasilnya akan otomatis menjadi 4.000. Lanjut, lanjut. Delete. Delete ini seperti namanya digunakan untuk menghapus data tertentu dari dalam tabel tanpa menghapus struktur tabelnya. Hampir sama seperti yang sebelumnya tadi, tapi ini lebih spesifik ke isi dari data tersebut. Contoh perintah SQL-nya kayak gini, delete from, ini select nama tabelnya, terus where ID product sama dengan P002. Nah, berarti yang ID baris P002 ini akan di delete atau dihapus. Lanjut. Nah, ini setelah dihapus, hanya tersisa satu baris data aja. Oke. Baik, itu dia penjelasan lengkap mengenai seluruh isi materi PPT kelompok 4, mulai dari perancangan IRD, LRS, CDM, PDM, sampai ke eh, sistem DDL dan DML. Namun, agar penjelasan codingan dan juga pembuktiannya di sistem PHP MyAdmin itu bisa terlihat lebih jelas dan fokus dan tidak terburu-buru, ini akan ada sesi live demo di mana jalannya perintahnya di DLDML ini akan dimasukkan ke dalam video demonstrasi tersendiri serta ini. Mewakili kelompok 4, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.
Oke, baik semuanya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita membuat sebuah database atau meng-create. Untuk diperintahnya kita menggunakan SQL, tetapi saya sudah membuat PDM-nya di Power Designer yang sudah saya ekspor menjadi file SQL. Oke, yang pertama kalian perlu melakukan new, tekan membuat database baru. Lama yo. Nah, setelah ini kasih nama dulu mau buat apa. Contoh kita pakai ini demo, enggak, demo basis data. Oke, setelah itu kita pencet create atau create dulu. Nah, di sebelah kiri nih ada database baru, demo basis data. Kita pencet export. Oh, sorry, import. Lama kali. Nah, sini kalian pilih filenya dulu. Sumpah ya, laptopku lemot. Kalian pilih filenya. Nah, ini kita pakai file SQL dari GSM Store. Ini yang sudah diekspor dari Power Designer. Kita klik open. Nah, sini scroll ke bawah, nanti ada tombol import. Kalian bisa tekan import. Lama emang. Jaringanku ya. Nah, kalau sudah kayak gini, muncul centang-centangnya ini, berarti artinya sudah selesai. Oh, ada kan ini, tertabel, tel nota, oke, kita cek di SQL. Nah, ini cara yang agak mudah sih. Kalau kalian mau cara yang agak ribet, kalian bisa buat di SQL. Oke, setelah create, kita akan mencoba yang alter. Nah, alter ini digunakan untuk mengubah struktur database. Kayak kayak menambahkan kolom, terus menghapus tipe data kolom, terus kayak mengganti nama, sebenarnya hampir sama kayak rename, drop, cuma namanya agak beda sih, terus fungsinya juga agak beda sedikit. Oke, kita akan coba alter yang, oh ya, enak ya. Ini yang menambah kolom. Klik yang SQL, lalu kita ketik kayak gini. Bentar, alter dulu, oke. Kita pilih tabel, tabel yang apa? Kita pakai tabel kasir. Di sini ada kasir. Terus add, masukkan, kita mau masukkan kolom apa? Contoh kalau kita pakai kolom alamat. Masukkan alamat. Oke, terus pakai variabel karakter. Dan nggak kelihatan loh. Terus kita setting panjangnya juga berapa karakter. Terus, nah setelah kayak gini, kita bisa tekan ini. Sorry, kalian bisa tekan go. Error, mantap.
Oke, cari dulu ya error yang apa. Sorry tadi ada kesalahan kodenya. Ternyata Fajar ya, bukan variabel. Lalu kita pencet go. Nah, ini sudah berhasil. Kalau ada centangnya. Mari kita cek yang kasir, struktur. Nah, sudah masuk alamat. Tadi kan belum ada alamat nih, cuma ada ID kasir, ID toko, sama nama kasir. Sekarang alamat sudah masuk ke dalam sini. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan yang bagian rename. Kita akan coba rename nama ini, tabel kasir. Nah, ini tabel kasir kita akan ganti menjadi tabel transaksi. Sebelumnya kita mencet scan dulu. Ini kita hapus. Coba bentar, rename tabel apa yang mau kita rename. Pakai kasir menjadi transaksi. Oke, kita pencet go. Nah, mari kita coba lihat struktur. Nah, sudah ganti tabel nota menjadi tabel transaksi. Setelah demo rename, berarti tinggal, ya pokoknya drop. Kita coba ngedrop yang tabel ini transaksi. Drop, akan coba drop, demo drop. Drop ini untuk menghapus tabel. Nah, ini pakai tabel semua aja. Dari tabel toko, tabel produk, tabel nota, transaksi, sampai detail nota. Kita pencet go. Error. Harusnya sih bener sih. Cuman karena ada relasinya, jadi nggak bisa. Coba yang itu aja. Nah, sama. Karena ada relasinya. Yang front key sama primary key itu harus dinonaktifkan dulu, atau kalau nggak gitu dihapus dua-duanya. Ini kita lanjut setelah drop. Kita lanjut ke Tomcat. Nah, ini tabel produk, ada isinya. Ada produk nomor satu, nama produk Coklatos, harga 20.000, satuan pages. Kita akan turunkan atau kita akan hapus semua. Oke, kita coba di SQL. Punya kayak turunkan. Oke, berhasil. Kita akan cek. Nah, nggak ada isinya. Query, nah, yang ini kosong, artinya sudah kita hapus semua. Tetapi strukturnya ini masih sama. Nah, strukturnya tidak ada yang diubah, hanya isinya aja yang diubah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini aku akan menampilkan eh, demonstrasi penggunaan DML atau Data Manipulation Language pada database. Nah, sebelumnya DML adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengolah data yang terdapat dalam tabel database. Perintah DML digunakan untuk menambah, menampilkan, mengubah, maupun menghapus data. Pada demo ini saya akan menggunakan perintah select dan insert.
pertama saya akan mendemonstrasikan perintah select. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu kodenya atau query-nya. Nah, di sini sudah ada perintah pilihan perintah yang ingin kita gunakan. Saya ingin gunakan select, terus atau produk ya. Aku mau milih select produk. Nah, sebelumnya perintah select aku akan jelasin ya pengertian select itu sendiri. Perintah select itu digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari suatu table. Pada query ini, tanda bintang ini menunjukkan bahwa semua kolom pada tabel produk akan ditampilkan. Nah, setelah query dijalankan, sistem menampilkan seluruh data yang tersimpan pada tabel produk tersebut. Nah, kita uh, jalankan dulu ya sebelumnya. Nah, di sini uh, ini kalau ada tanda kayak ini, ada tanda ada tanda seperti ini tuh berarti uh, kode SQL-nya berhasil dijalankan. Tapi karena sebelumnya select from produknya belum saya uh, kasih data, makanya di sini kosong. Baik, selanjutnya aku akan mendemonstrasikan perintah insert. Perintah insert merupakan salah satu perintah DML yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam suatu tabel pada database. Pada bagian ini, sebelum query dijalankan, yang kita udah lakuin tadi di select itu tabel kan masih belum berisi data yang akan ditambahkan ya atau kosong gitu. Kemudian aku akan menjalankan perintah insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Jadi kita masukkan SQL semua query-nya dulu. Kita tulis sesuai perintah ya. Ini produk terus ininya. Nah, aku di sini mau masukin dua data. Jadi kita copy aja. Terus kita ganti ininya aja. ID produknya sama nama produk sama harganya. Udah. eh, Kemudian saya akan menjalankan apakah berhasil ya. Nah, query yang pertama ini digunakan untuk menambahkan data pensil dengan harga 3.000. Terus yang kedua ini kan data buku tulis dengan harga 5.000. Nah, setelah perintah insert dieksekusi nih ya, sistem menampilkan sebuah proses penambahan data berhasil dilakukan kan. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan kembali perintah select ya, untuk memastikan data telah tersimpan.
select yang tadi kan masih kosong ya. Terus sekarang kita coba lagi, kan udah ditambah datanya, apakah muncul data yang kita masukkan tadi. Dengan cara select from product, product, to select from product ya. Kita jalankan. Nah, di sini muncul. Nah, hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa data yang telah ditambahkan berhasil tersimpan di dalam tabel. Demikian demonstrasi penggunaan perintah DML yaitu select untuk menampilkan data dan insert untuk menampilkan data pada database. Jadi select itu untuk menampilkan data, insertnya untuk menambahkan data. Tapi harusnya itu yang pertama itu insert dulu baru select. Select dulu untuk menampilkan datanya, insert untuk memasukkan data pada database. Selanjutnya materi selanjutnya akan didemonstrasi oleh teman saya. Baik, terima kasih. Baik, saya di sini Vita Fitri Amanda akan melakukan demo untuk bagian update dan juga delete di DML. Langsung kita praktikkan langsung di sini. Pertama tuh perintah update itu maksudnya itu kalau misalkan kita ada perubahan data di operasional di toko JMS Store. Bisa kita lihat kondisinya nih sebelum kita eksekusi produknya dengan ID produknya tuh P001 dengan nama produk pensil dan harganya itu masih Rp3.000. Sekarang kita simulasikan kalau misalkan harga pensil ini naik jadi Rp4.000. Kita sekarang ke SQL. Terus ini kita hapus, lalu kita ketik update produk. Lalu baris keduanya kita set harga sama dengan 4.000. Ini nominal harga yang baru mau kita pasang ya. Lanjut, habis itu kita ketik lagi baris ketiganya tuh where ID produk. Ini juga habis itu sama dengan kita kasih tanda petik dan juga kita ketik angkanya huruf dan angkanya P001 ID-nya tadi. Kita tutup dan juga titik koma. Lalu kita mengklik tombol go. Itu kirim gitu. Nah, di sini one row affected, query to 0,001, update produk set harga sama dengan 4.000, keluar ID produk P001. Berarti di sini berhasil maksudnya karena dia tanda centang hijau. Sekarang kita cek lagi kembali ke tabelnya. Nah, di sini harga barang yang tadinya P001 itu 3.000 sudah berhasil menjadi Rp4.000. Berarti pengujian untuk update ini berhasil. Lalu selanjutnya itu masuk ke pengujian kedua, perintah delete. Di sini fungsinya itu kalau misalkan ada barang toko yang udah nggak kita jual lagi atau datanya itu mau kita hapus dari sistem, itu kondisinya di sini kan bisa kita lihat kalau P002 yaitu buku tulis itu kan harganya 5.000. Di sini kita bakal hapus baris data ini. Terus langsung aja kita bisa ke menu SQL. Nah, terus kita ketik delete from product. Maksudnya itu ngedelete dari produk. Spasi produk. Delete from product. Kita mau hapus record dari table produk. Lalu kita baris keduanya tuh where ID product. Langsung di tab aja sama dengan tanda petik P002 tanda petik jangan lupa titik koma. Nah, nanti di sini tuh where-nya itu yang bakal seluruh isi barang di toko tuh bakal ikut terhapus semua. Di sini langsung kita pencet go. Nah, ini ada keterangan, do you really want to execute delete from product where ID product sama dengan P002 ini? Kita jawab yes, oke. Di sini udah one row deleted, artinya delete itu berhasil karena juga centangnya sudah hijau. Sekarang kita lihat di table produknya.
Nah, di sini data yang tadi, data buku tulis P002 itu sudah hilang sepenuhnya dari database. Jadi yang tersisa di sini itu cuma ada data pensil aja. Nah, ini ngebuktiin bahwa fungsi delete ini itu berjalan dengan sangat aman tanpa merusak baris data yang lain kayak gitu. Jadi dengan selesainya pengujian fungsi delete, update dan juga delete tadi, maka seluruh rangkaian praktikum database untuk sistem struk belanja GMS Store Pasuruan ini dinyatakan berhasil. Sekian video demo dari kelompok kami. Semoga penjelasan demo ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.